Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan yang sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, taudan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah kita dijadikan umat yang terbaik, jadikan umat yang selalu istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan terlebih kita menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah Ustaz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, yaitu guru kita Ustaz Irwan Muhammad Al-Hafiz. Para Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang salamnya, yang jawab kencang insyaallah seluruh keturunannya Allah muliakan, berikan kebahagiaan, anak-anaknya jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, lalu Ramadannya mudah-mudahan tidak ada yang bolong, lalu tentu kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun dan menjadi orang yang dirindukan jannatul firdaus khalidina fiha abada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan, mujibud da'wa rafi'ud darajat. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jadiyah. Salatu wassalamu wa barik ala khairil bariyah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أيها الحاضرون جماعة رحمني ورحمكم الله رحمكم الله. Alhamdulillah, di pagi subuh yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka menguatkan yang namanya keimanan yang dipupuk melalui effort kerja jasmani yang melekat di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Nikmat lisan, nikmat melihat, nikmat absam wasam'ah, dan kita mendengar. Lalu ada batan, ada perut, ya, yang mulut ini mengunyah, lalu perut ini ada enzim di dalamnya dari mulut, lalu turun ke asam lambung kita mencerna semuanya. Semua nikmat yang tidak akan pernah kita bisa beli, nggak akan pernah bisa kita beli. Kesempurnaan anatomi tubuh ini Masya Allah sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menjadi satu kesyukuran. Ketika kita mau bersahur ya mulut ditutup, kira-kira gimana Bu, Bapak? Ya, tentu kesel ya. Ada kolak di depan, ada ayam goreng mungkin yang pengen kita makan sahur bareng keluarga, tapi mulut ini nggak bisa ngunyah, nggak bisa makan. Atau mungkin ada mulut tapi giginya hilang semuanya, tentu masih bisa minum.
Tentu kebahagiaan ini tidak terlepas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu kita senantiasa bersyukur dalam bentuk aplikatif pengamalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisan ini yang mengucap kata syukur itu, tapi dibuktikan dengan perbuatan aplikatif, implementatif, atau disebut dengan pengamalan yang nyata di dalam bentuk-bentuk syukur itu. Contoh bentuk syukur yang sederhana, kita makan dengan tangan kanan, atau sunnahnya duduk kalau kita minum, dan baca bismillah, membaca doa sebelum makan. Kalau sahur jangan lupa berniat, nawaitu shaum maghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Ya, ini kalau versi NU. Kalau Muhammadiyah berniat saja dalam hati, lalu mengikrarkan dengan lisannya, lalu hati membenarkan, lalu diimplementasikan dengan perbuatan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, yang puasa di awal ada ya? Di hari Rabu? Tidak ada ya? Semua hari Kamis ya? Ikut pemerintah. Kebetulan saya dapat jadwal itu di hari Rabu, Ustadz, di Muhammadiyah. Kebetulan ayah saya Muhammadiyah, ibu saya Aisyah. Aisyahnya itu ikut nyai. Saya mondok di pondok NU, jadi dapat Muhammadiyahnya, dapat NU-nya, tapi lebih kental NU-nya dibanding Muhammadiyahnya. Tapi orang sebut saya Muhammadiyah Tulen, iya, karena dapat beasiswa di Muhammadiyah. Tapi saya kunut, saya tawassul, saya baca Al-Fatihah, saya serahkan surat Al-Fatihah kepada orang tua saya, karena saya mondok di pondok NU bersama kiai-kiai saya, lalu dapat beasiswa melalui Muhammadiyah, keluar sekolah di salah satu perguruan di Madinah Munawwarah. Banyak hal yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai apa yang ada pada keluarga kami di masyarakat setempat berdakwah. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kami. Seorang pendakwah tentu harus secara multikultural, melihat secara komprehensif, tidak boleh kecil kacamata kudanya untuk melihat perkara-perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita di Jakarta, majemuk. Kalau kita ke kanan, ada di sana teman-teman kita itu disebut Hidayatullah. Kesini Al-Mustaqim, depan rumah saya Muhammadiyah atau NU, ya. Di sini lebih kental NU-nya karena kita kunut. Di depan sana mungkin kalau nggak salah ada Persis ya. Jadi kultural, multikultural. Dimana ini jangan sampai jadi perbedaan-perbedaan yang memberikan bukan pelajaran yang harus kita ambil untuk sebagai hasanah luasnya keilmuan tersebut. Atau contoh, ada ru'yatul hilal atau hisab, di mana para kiai-kiai kita memiliki sangat banyak ilmu yang luas, sehingga penetapan Ramadan itu serahkan kepada mereka, bukan kita. Karena seorang pendakwah hanya mendakwakan, menceramahkan, bukan fuqaha. Fuqaha memang betul-betul ahli di dalam menafsirkan, mentarjih, ya. Lalu tentu menjadi satu bahan kajian di subuh hari ini bahwa Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Jakarta izinin forgiveness, atau bahasa Jakartanya pemaafan yang tulus. Kadang kita bertengkar dari hal-hal yang remeh-temeh di dalam penentuan Ramadan saja, saling menghujat satu dengan yang lainnya. Kita sibuk dengan memikirkan pendapat orang lain, tidak sibuk untuk membenarkan diri kita sebagai umat yang akan masuk ke dalam Ramadan. Apa yang sudah kita persiapkan? Bagaimana kekuatan fisik ini untuk mampu membaca 1-2 juz
atau menelaah banyak Al-Quran, menelaah banyak hadis-hadis, menelaah banyak buku-buku. Kalau itu tidak dilakukan mulai dari Rajab, Sya'ban, 3 bulan atau 2 bulan sebelum masuk Ramadan, tentu ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran kalau tidak berjamaiyah. 1 lembar kita baca mungkin Pak RT udah ngantuk ya, karena tidak membiasakan diri di bukan bulan Ramadan. Lalu kita sibuk untuk yang pertama adalah tidak memaafkan diri kita dulu untuk sementara waktu sebelum masuk Ramadan. Minimal tangan-tangan ini, mulut ini, ya, atau jasmani ini, yang mungkin sebelum tidur Gus Ba mengatakan kalau mau masuk surga cukup istighfar. Ya, ada yang bertanya tuh di kajian Gus Ba, istighfar aja Gus bisa masuk surga? Iya, itu mudah katanya, sebelum tidur beristighfar saja maka masuk surga. Kalau kita bermaksiat Gus, ya bermaksiat, tapi sebelum tidur beristighfar. Meyakinkan istighfar dengan meyakinkan diri bahwa kita makhluk. Al-insanu makanul khata', tempatnya salah, lalu kita mampu untuk mendelivery itu, meyakinkan itu kepada diri kita bahwa kita ini salah, lebih banyak salahnya daripada benarnya, lebih banyak kita tidak tahunya daripada tahunya. Lalu jangan sampai sebelum kita tidur itu tidak kita maafkan diri kita sendiri. Yang pertama, tangan berterima kasih. Terima kasih tangan, hari ini saya sudah makan sahur dengan 5 jari ini, ya, kamu telah menyuapi seluruh rongga mulut saya, terima kasih. Terima kasih kaki, karena sebelum sore hari ibu-ibu berjalan milih-milah apa sebentar yang pengen disahurin nih, ya, mulai dari ikan-ikan dan segala macam. Kalau nggak ada kaki berjalan, ibu kira-kira gimana? Bapaknya juga harus bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih ibu, terima kasih Umi, terima kasih istriku, ya. Dan rasa syukur ini kita tumbuhkan di dalam diri pribadi kita dulu. Ibda binafsi, ya, mulai dari diri kita dulu sendiri, mengusahakan, mengupayakan itu, sehingga forgiveness atau pemaafan yang tulus itu lahir pada diri kita sendiri dulu. Boro-boro kita mau memaafkan orang lain, diri kita aja kita nggak bisa maafkan. Lisan berucap banyak, ya, bahkan kita nanti di 20 terakhir Ramadan atau di akhir Ramadan kita sudah meminta ampun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah tahu kalian meminta maaf karena memang Allah Maha Pemaaf. Allah tahu karena segala pemaafan itu bukan menjatuhkan martabat kita, tapi memuliakan kita, menjadikan kita orang yang mulia, menjadikan kita orang yang terbaik. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Rasulullah SAW di perang Tabuk, dihina, dihujat, bertemu dengan orang yang pernah hujat, bertemu dengan orang yang pernah membunuh sahabatnya. Rasulullah SAW bertemu dengan mereka, apakah ia menebas lehernya? Enggak. Pergilah kalian dan saya memaafkanmu. Abu Bakar seperti itu juga, karena pemaafan itu datang dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari ego kita sebagai manusia yang kita banyak bertengkar karena ego kita saja. Perbedaan yang remeh-temeh, yang sepele akan merusak tatanan keluarga kita, banyak yang bercerai. Ego kita di dalam berprinsip, butuh prinsip untuk menjalankan agama ini, bukan tidak butuh prinsip, karena prinsip itu menjadikan kita istiqomah. Tapi jangan sampai prinsip-prinsip yang sifatnya kokoh atau prinsip yang remeh-temeh itu menjadikan kita terpecah belah. Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maafkan diri kita dulu untuk dapat pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam saya menulis beberapa ayat, lalu saya akan bacakan beberapa, meng-spill. Terbang dari Palembang kemarin, lalu saya malamnya tiba sekitar jam 11, Ustaz, ketemu kiai-kiai di Palembang. Sana Masya Allah ya, kajian-kajian. Saya kadang kalau ketemu kiai-kiai itu
sangat takzim sama mereka karena banyak sekali ilmu yang saya dapati. Saya mengutip salah satu kiai, An-Nazir fi kulli makan bil afiyah. Dia mengatakan seperti ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang dia angkat bahwa ada banyak orang memasuki Ramadan dengan tubuh yang lapar, tetapi hatinya masih rapuh. Ada orang masuk di bulan Ramadan itu masih penuh dengan dendam. Ada orang masuk Ramadan, hausnya dia tahan di harinya, tapi haus kedengkiannya masih membekas walaupun ia berpuasa. Ada orang masuk di dalam Ramadan, amarahnya masih bisa dia tahan, tapi untuk melampiaskan setelah berbuka puasa itu masih enggan untuk melepaskan dendam dan iri hati atau dengki. Lalu kiai ini mengatakan ada dua yang harus kita hasad atau dengki di dalam kebaikan. La hasada illa fisnatain. Rajulun atahul Qur'an yakumu bihi ana al-lail. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki kalau kecuali dua sifat ini. Yang pertama, rajulun atahul Qur'an yakumu bihi ana al-lail. Seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala manusia itu Al-Qur'an yang dihabiskan waktu pagi, siang dan sorenya mentadaburinya, membacanya, lalu menghabiskan waktu-waktunya. Boleh kita iri sama mereka. Ini yang pertama. Bapak Ibu, sudah berapa juz yang sudah dihatamin? 30, 10, 5 juz, 2 juz, 1 juz. Kalau belum, nggak boleh ada iri hati, nggak boleh ada dengki. Apalagi kalau nggak bisa membaca Al-Quran, nggak boleh, nggak boleh. Harusnya kita iri kepada orang yang baca Quran tiap hari, yang mengajarkan Al-Quran sama seperti ustadz-ustadz kita ada di sini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa afdala. Inna khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian mengajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dalam hadis yang lain, seafdal-afdal kalian, sebaik-baik kalian mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau ini belum ada di dalam kehidupan keseharian kita, maka ibu, bapak, hilangkan rasa iri, dengki yang hadir pada diri kita. Itu merusak. Pertama, merusak yang mana? Merusak jasmani dan pikiran kita, menghantui di setiap komponen kehidupan kita. Tetangga kita beli motor baru, kita yang kepanasan. Tetangga kita bangun rumah atau merenovasi baru karena mau lebaran, kita yang kedinginan, menggigil ya. Karena melihat, wah rumahnya udah bagus ya, karpetnya baru ya, sofanya dibenerin, karena mau menerima orang-orang yang mau masuk pada saat berafu atau meminta maaf. Meminta maaf di rentetan sebelum masuk Idul Fitri, kita mulai dulu dari diri kita sendiri sampai mau habis Ramadan lalu masuk Idul Fitri. Itulah kemaafan yang tulus. Maafkan diri kita sebelum Ramadan, masuk pertengahan, masuk akhir Ramadan, lalu kita bisa memberi maaf yang tulus di dalamnya. Jemaah yang berbahagia, wa rajulun atahul mal yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Atau ada seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa taala al-mal, kekayaan yang sangat banyak, atau yang ada melekat kekayaan pada dirinya, menghabiskan waktunya menginfakkan pagi, siang dan malamnya. Baru bisa ada iri kepada orang tersebut. Kalau dua sifat ini belum ada, Bapak Ibu, celengan lewat saja gitu ya Ustaz ya. Harusnya celengan itu kebuka mulutnya mau dikisi. Saya membiasakan diri itu kepada teman-teman mubalik khususnya. Saya biasa bawa duit hijau atau duit merah ya, saya cabut di depan teman-teman mubalik tuh, saya masukin di kotak tersebut. Itu mengajarkan saya dan teman-teman, nih kita dulu menginfak, baru ajak teman-teman jamaah kita menginfak. Kalau kita menginfak, mereka juga akan malu tidak menginfak.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membiasakan infak atau menghabiskan waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki yang hadir pada diri kita bukan yang ada di dompet-dompet kita. Rezeki yang ada pada diri kita itu apa yang kita infakkan atas diri yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari potensi-potensi yang ada. Maka jangan sampai Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita lakukan di bulan Ramadan. Karena yakin, karena kalau kita berinfak bukan 1000, 2000 itu luar biasa banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berlipat ganda. Zaman bahagia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kiai di Palembang itu mengangkat asbabul nuzul, ada 3 ayat. Yang pertama surah Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini dihafal Pak ya? Kita ulang. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yauma nakhtim, pada hari ini saya kunci mati mulut kalian, tangan-tangan dan kaki ini akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Histori ayat ini, asbabul nuzul ayat ini diturunkan ketika peringatan kaum Quraisy yang mendustakan hari kebangkitan. Tidak percaya orang-orang Quraisy hari kebangkitan. Mereka sporadis menyakiti perasaan orang-orang muslim yang sudah masuk Islam. Mereka menghina, mereka memboikot ataupun menyebarkan hoax di tengah-tengah kaum muslimin. Ini menjadi relate ayat ini, bahwa nanti tangan mulut ini akan bersaksi atas segala apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, kita tarik benang merahnya di kesempatan kita di Ramadan. Kita dipaksa untuk tidak melakukan kemaksiatan di siang hari. Mulut ini jangan sampai bergumam atau berucap yang tidak baik, maka batal puasa kita. Maka puasa kita tidak sempurna kalau kita menceritakan aib orang, apapun itu. Kalaupun itu benar, maka itulah aibnya mereka. Bukan kita yang sibuk memberikan klarifikasi atau menjudge orang itu baik atau tidak baik. Kita sendiri yang tahu, karena puasa itu adalah kebaikan dan kebutuhan untuk diri kita, bukan kebutuhan orang lain. Kebutuhan untuk diri kita. Ada orang mungkin masuk ke dalam warung yang makan 2 piring lalu kita keluar tidak melihatnya. Apa kita menjudge ia sudah makan? Tentu enggak ya. Walaupun dia sudah mengenyangkan perutnya 2 piring, dialah dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita cukup diam saja. Oh, si fulan masuk ke dalam warung mungkin membelikan makanan untuk istrinya yang lagi sakit. Lalu kita menjudge mereka, wah, kamu sudah bokel ya, istilahnya ya, mokel ya, kamu sudah mokel ya. Iya, ini luar biasa. Padahal kita nggak pernah lihat dia makan. Prasangka kita, ego kita melawan seluruh apa yang hadir dari mata kita melihat itu, walaupun itu tidak nyata, itu pun tidak benar. Jangan berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang penyakit hati, kaki, tangan, dan seluruh dosa-dosa ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kiai itu mengangkat surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim ansituhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ini ada 2 ayat yang diangkat. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dulu mereka kerjakan. Lidah, tangan akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, asbabul nuzul ayat ini turun terkait dengan peristiwa haditsul laf. Ini tentang ketika Aisyah radhiyallahu anha itu dihina atau dia difitnah. Ini terjadi dan relate pada kenyataan kita pada hari ini. Kita gampang memfitnah orang, kita gampang menjudge orang, kita gampang membicarakan aib orang, tapi kita tidak tahu aib-aib kita. Bahkan ada pepatah,
gajah di seberang lautan itu jauh lebih terang daripada semut di peluput mata. Kebalik ya. Gajah di peluput mata jauh lebih tidak terlihat daripada semut di seberang lautan. Bayangin ya, bahwa gajah di depan mata kita nggak lihat, semut di seberang lautan kita bisa lihat. Ini menjadi sebuah pepatah yang membahasakan pada diri kita bahwa jangan sampai kita melihat aib kita jauh lebih gede, tapi aib orang yang kecil yang mungkin kita minta bagi sayurnya saja, padahal kita udah seminggu diberi sayur sama tetangga, baru sehari aja nggak dikasih, waduh kita ngomongin. Sampai ke RT 1, 2, 3, 4, sampai RT 7 tahu. Pelit banget sih itu, padahal udah seminggu dikasih, baru sehari aja nggak dikasih. Kadang kebaikan itu yang kecil menutup ketidakbaikan yang besar, padahal yang besar baiknya jauh lebih besar daripada ketidakbaikannya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi bahan-bahan kita di dalam Ramadan untuk senantiasa kita ambil pelajaran bahwa al-afu, memaafkan diri dengan sempurna itu dan orang lain itu jauh lebih baik, karena kebaikannya tentu hadir pada diri kita. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam kiai itu menjelaskan bahwa hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ya, ayat ini Fussilat ayat 20. Kiai itu mengatakan bahwa sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, kita boleh pada hari ini berkelit, kita boleh pada hari ini mengatakan saya nggak ngomongin dia yang duluan, tapi nanti di neraka kulit-kulit ini bersaksi. Sampai nanti kita ngomong sama kulit, kenapa sih kamu ngomong? Tutup aja mulutnya, saya nggak ngomongin banyak-banyak, sedikit aja saya ngomonginnya. Itu akan bersaksi Bapak Ibu dalam mata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa benang merahnya kita ambil dari subuh hari yang berbahagia ini? Tentu kita harus mengambil ibrah dan pelajaran bahwa setiap apa yang kita kerjakan di Ramadan itu tertulis dengan rapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita senantiasa ingin menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, tentu menjadi orang-orang yang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang pemenang, orang yang sukses. Orang la'allakum tattaqun itu tentu menjadi dirinya yang harus ditakwakan dulu. Tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita, setiap jiwa ini dua potensi yang melekat pada diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa ini yang kita gerakkan untuk jangan fujur, tapi gerakkan kepada potensi wa taqwaha. Karena orang yang beriman itu ketakwaannya tidak membicarakan orang lain. Orang yang beriman itu bukan fujur, tapi ketakwaannya yang dia pupuk terus menerus. Lisannya tidak berkata kecuali yang thayyibah saja, tangannya tidak menggapai kecuali yang baik-baik saja. Lalu kenapa kita effortkan diri kita dengan hal-hal yang tidak baik pada jiwa ini? Maka melekat dalam jiwa ini sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu yakin deh, 1 bulan ini coba nggak ngomongin orang di Ramadan, lalu membiasakan membaca Al-Quran, komponen jasmani itu insya Allah akan terasa ringan. Lisan ini terasa baik, lalu jasmani ini ikut mensupport kebaikan tersebut, lalu yang ada di sekitaran kita juga akan ikut mensupport kebaikan tersebut. Karena kemaafan itu bukan hanya pada manusianya, kemaafan kepada bumi yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan menginjak saja rumput-rumput yang orang sudah tata dengan rapi, dengan baik, coba Bapak injak, ya pasti orang marah. Apalagi kalau kita menginjak orang-orang, martabat orang, ya yang biasa tuh, yang teman-teman kita yang bekerja, yang di yang menertibkan tanaman-tanaman tuh, Pak RT, coba deh itu diacak-acak, kalau enggak ya cari rumah kita, ya datangin kita, ngapain sih kamu acak-acak, udah indah banget itu ya. Nah itu memberi atmosfer, memberi sugesti kepada diri kita untuk itu saja. Orang marah apalagi pada diri orang tersebut. Jemaah yang berbahagia dalam Allah subhanahu wa ta'ala, paling kecil cubit diri kita deh, itu sakit ya. Gimana kalau kita mencubit orang? Kadang kita cubit orang pasti sakitnya luar biasa.
apalagi diri kita tidak mau cubit. Jemaah yang berbahagia dalam Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini mengajarkan diri kita untuk senantiasa bahwa memaafkan diri untuk diri kita bukan hanya masuk Ramadan, dan tentu di Ramadan jauh lebih harus memaafkan diri kita, karena kita meminta maaf mungkin bukan hanya 1 kali dalam sehari semalam, 5 kali dalam sehari semalam. Kita berzikir Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, salat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, minta ampun, meminta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimaafkan. Tentu Allah tahu bagaimana saya bisa memaafkan kamu. Kamu aja nggak memaafkan diri kamu, kamu aja tidak bisa bernegosiasi pada diri kamu, kamu aja tidak berdamai pada diri kamu. Maka damaikan diri kita dalam bentuk pemaafan untuk diri kita sendiri, lalu kita membiasakan jangan mengurusi urusan orang lain hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita. Jemaah berbahagia, saya tutup closing ini. Orang yang memberi maaf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan alaihim sururim mutaqabilin, dan kami cabut segala rasa dendam di dalam dada-dada mereka menjadi saudara-saudara yang duduk berhadap-hadapan dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara lisan-lisan orang yang senantiasa tidak mengurusi perkara-perkara yang remeh-temeh, perkara yang tidak menjadi tupoksi yang ada pada dirinya, lalu Allah akan memasukkan mahabbah kepada diri orang tersebut, saling menata, saling menasihati, saling mencengkerama satu sama lain, dan itu indah dan damai. Lalu Allah menudukkan di dalam surganya dalam setiap perkara-perkara yang baik. Musyawarahnya datang. Contoh mungkin kita di Masjid Al-Furqan ini, kita satu sama lain saling menuai, satu sama lain saling berbuat baik. Kita ada cukur gratisnya, ada makan pada saat Jumatnya, ada berbagi beras dan segala macam. Ini yang harus kita contoh sebagai sebuah kebersatuan, kebersamaan. Ada yang kunut, ada yang mungkin tidak kunut, ada yang membaca doa dan tidak membaca doa. Sebuah peradaban atau kemajemukan kita beragama, karena memiliki konsep masing-masing, memiliki dalil yang kuat masing-masing. Lalu yang terpenting memaafkan diri kita dan orang lain yang ada di sekitaran kita. Kalau ada mungkin yang belum sholat, paling tidak kita ajak dia 1, 2, 3 kali, atau paling tidak kita kasih dulu sugesti, atau kita kasih trigger sehingga ia mampu untuk sholat dengan mungkin kasih 1, 2 kali. Sembako 2, 3, 4 kali Pak RT. Sembako tidak mungkin 2 kali Pak RT, kasih 5 kali. Kalau nggak 5 kali nggak sholat, kasih 10 kali. 10 kali nggak sholat, kita datangin, udah 10 kali dikasih, datanglah sholat. Iya, karena yang beri rezeki itu Allah. Iya, udah dikasih beras belum sholat, gimana kalau nggak dikasih bener Pak Ustadz ya? Udah nggak usah dikasih beras karena nggak pernah sholat. Yang kasih beras ini di masjid ini, yang memberikan adalah infak dari masjid ini. Ya itu jahat juga sebenarnya, tapi memberi punishment kepada mereka supaya taat. Karena ada yang berbahaya, jemaah yang berbahagia dalam Allah Subhanahu wa taala. Iya, puasa nggak sholat, ini bahaya. Jangan sampai itu mendeklar dirinya bahwa saya udah puasa, udah baik. Enggak ya, puasa belum cukup, harus ada sholat 5 waktu yang menyempurnakan puasa-puasa tersebut. Yang berbahagia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, semoga pemaafan ini dalam 3 ayat tersebut, Yasin, Fussilat sama Nur, menjadi rentetan atau menjadi satu ikatan pegangan kita bahwa nanti di yaumil akhir kelak tangan-tangan ini akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Seluruh perkara-perkara lisan, as-sama wal absara akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik mulai dari sekarang. Tangan ini dididik, lisan ini dididik, telinga 2 ini dididik untuk jangan mendengar hal-hal yang baik-baik saja, sehingga Ramadan nanti di hari ini 13 ya Ustaz ya, 12. Oh saya 13 karena saya duluan. Ya 13 saya, tapi saya khatib Idul Fitri di NU Ustaz, di apa tuh, di jalannya Jalan Muara Baru. Iya, jadi saya udah berhenti 29 karena saya harus Idul Fitri. Jadi saya harus konsisten dengan prinsip yang saya pakai. Saya Muhammadiyah Tulen, tapi lebih ikut NU-nya karena saya berceramah di di Bungur. Di sana ada Muhammadiyah, saya di Debak di sana untuk ceramah di awal mau Ramadan. Jadi saya harus berpuasa besoknya. Tapi saya prinsipnya NU Tulen, jadi saya harus geser 29. Saya udah enggak. Jadi saya ada free 1 hari sebelum Lebaran, pada saat hari Lebaran. Jemaah yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi hasanah keilmuan bagi kita sendiri
Dan jangan lupa membaca ayat-ayat Al-Quran, karena nanti Al-Quran datang sebagai syafaat di yaumil akhirat kelak atas apa yang kita baca. Jangan pernah takut berlelah dengan Al-Quran, jangan pernah takut berlelah dengan kebaikan. Effort kebaikan itu akan datang kepada diri kita, walaupun orang mencela, walaupun orang menghina, walaupun orang senantiasa membicarakan kita, tetap baik saja, maka Allah yang memberi balasan terbaik buat diri kita. Saya tutup, walafu minkum nun wal qalami wa ma yasturun. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.